Om Swastiastu. Baik, pada dini hari ini kami akan mempresentasikan UTS data mining kami, yakni kami buat dua studi kasus. Yang studi kasus pertama itu tentang estimasi atau prediksi, dan studi kasus kedua adalah klasifikasi, gitu. Nah, sebelum melanjutkan ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Gian Harta Putra dengan NIM 231 591 008. Selanjutnya, teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Asoka Dharma Putra dengan NIM belakang 051. Baik, kita mulai untuk ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya di sini adalah ikhtisar atau apa-apa saja yang akan dipresentasikan pada presentasi kali ini, yang dimana kami akan membahas studi kasus, processing, algoritma, perhitungan manual, knowledge yang didapat, evaluasi hasil, dan demonstrasi ya nantinya. Oke, kita langsung ke studi kasus yang pertama. Ini studi kasus estimasi atau prediksi yang telah saya buat. Di sini saya mendapatkan dataset indeks harga rumah ya. Indeks harga rumah FHFA adalah sebuah kumpulan lengkap indeks harga rumah publik yang tersedia secara bebas yang mengatur perubahan nilai rumah keluarga tunggal, berdasarkan data dari seluruh 50 negara bagian dan lebih dari 400 kota di Amerika yang dimulai sejak pertengahan tahun 1970-an. Sehingga akan dilakukan eh, prediksi nilai indeks harga rumah gitu. Jadi nanti saya akan melakukan prediksi nilai indeks harga rumah untuk 12 bulan ke depan pada satu wilayah di Amerika Serikat, yakni East North Central Division. Sebenarnya wilayahnya bisa wilayah apa saja, tapi di sini saya gunakan East North Central Division untuk sebagai contoh saja gitu. Nah, di sini juga menggunakan data historis dari tahun 1991 hingga 2024. Dataset yang akan digunakan ini adalah dataset HPI Master.CSV. Kemudian algoritma yang digunakan adalah ARIMA atau algoritma Auto Regressive Integrated Moving Average ya. Itu kepanjangan dari ARIMA ya. Ini adalah datasetnya HPI Master 1.CSV. Di sini HPI type ya. Ada HPI type di sini row-nya sangat panjang sekali hingga 4091 ya dari seluruh data yang digunakan, tapi yang akan kita gunakan ini adalah berdasarkan place name is North Central Division ya. Berdasarkan place name ini saja ya, yang nanti akan kita gunakan. Terus ini place ID-nya, ini ada column year dan period ya. Dan ini adalah label yang akan kita gunakan, indeks SA ya, sebagai label nantinya ini. Nah, di sini data pre-processing yang akan saya gunakan ya. Yang pertama itu adalah data transformation, yakni saya akan menggabungkan kolom year dan period untuk menjadi sebuah date ya, supaya menjadi tanggal yang jelas gitu. Karena algoritma ARIMA itu membutuhkan indeks time series yang jelas ya. Jadi akan digunakan menjadi date time format dan date akan dijadikan sebagai indeks dari time seriesnya. Kemudian saya melakukan data cleaning, yakni setelah membuat kolom date, saya tentunya akan menghapus kolom year dan period ya. Setelah digabungkan ke kolom date, karena ini kan sudah tidak berguna lagi setelah ada nantinya ada kolom date ya. Dan terakhir ada data reduction. Di sini saya akan mengambil satu kolom penting untuk dijadikan sebagai label, yakni kolom indeks SA. Dan hanya mengambil satu subnet data, yakni East North Central Division, ini untuk data wilayahnya ya. Nah, kemudian di sini data preprocessingnya, ya ini yang saya gunakan sebagai dari apa ya, aplikasi yang akan saya gunakan adalah Python ya. Ini Python, ini pakai Google Colab. Di sini ada date ya. Dan ini bisa dilihat di sini sudah tidak ada kolom year dan em, period ya, karena saya sudah melakukan data cleaning. Ini adalah proses
data preprocessing ya, dan ini adalah output dari data preprocessing. Nah, kemudian adapun algoritma yang akan digunakan seperti yang telah saya jelaskan di slide awal ya. Itu adalah ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average, yang dimana ini adalah algoritma yang digunakan untuk meramalkan atau forecasting gitu, berdasarkan data deret waktu time series gitu. Nah, ada tiga komponen penting, yakni komponen P, D, dan Q. Nah, apa saja itu? Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, P itu adalah jumlah lag dari masa lalu. Ya, ini adalah nilai prediksi sebelumnya, nilai prediksi yang dipengaruhi oleh 1 atau 2 bulan sebelumnya gitu. Kemudian differentiating di sini adalah berapa kali data itu di difference agar menjadi data yang stasioner, alias data yang tidak ada tren gitu. Nah, biasanya satu jika datanya ada tren gitu. Jadi kalau misalkan, jadi ini kan kita ngambil indeks SA. Nah, itu kan ada musiman, alias ada trennya di situ datanya. Nah, kita itu akan menggunakan nilai satu saja di sini. Nah, itu seperti apa ya? Sudah ketentuan atau nilai defaultnya lah dari nilai D. Nah, kemudian nilai Q yang di mana Q ini adalah jumlah lag error alias jumlah kesalahan prediksi ya yang nantinya yang terjadi di masa lalu gitu. Untuk memperhitungkan kesalahan sebelumnya gitu. Ya, ini intinya prediksi yang memperhitungkan kesalahan sebelumnya ya. Ya. Nah, di sini adalah model ARIMA yaitu 111 nilai P, D dan P, D dan Q. Ya, saya menggunakan 111 di sini karena ini adalah semacam nilai yang umum juga digunakan ya. 111. Sebenarnya boleh berapa aja, 211 atau 112 gitu. Namun tingkat akurasinya saja nanti yang akan berbeda gitu. Nah, kebetulan saya juga telah melakukan pengujian juga sebelumnya dan nilai 111 ini adalah nilai yang menurut saya paling ya paling akurat lah by data ya. Kemudian ini untuk hasil forecastingnya nanti ya. Nah, adapun rumus-rumus yang akan saya gunakan gitu. Ini rumus-rumus untuk perhitungan manualnya ya. Dari ada 5 rumus di sini. Nah, mungkin jika dilihat ini mungkin sedikit rumit ya, karena ya jujur saya juga baru belajar dari rumus ini. Rumus yang pertama adalah itu untuk menghitung nilai difference ya, yang ini. Ini digunakan untuk menghilangkan tren dari data asli agar datanya menjadi stasioner, karena syarat untuk melakukan ARIMA itu menggunakan ARIMA itu adalah mengubah data tren dulu menjadi data yang stasioner. Data stasioner yang dimaksud adalah data yang konsisten gitu. Jadi bagaimana mengubah data yang tidak terlalu konsisten itu bisa menjadi setidaknya sedikit lebih konsisten gitu datanya. Agar lebih mudah dilakukan forecasting gitu. Itu dirumuskan seperti ini. Y underscore T ini adalah nilai indeks SA-nya. Dan Y underscore T min 1 ini adalah nilai indeks SA sebelumnya gitu maksudnya ya. Alias min 1 itu artinya satu periode sebelumnya gitu. Nah, yang kedua, rumus kedua ini adalah untuk memprediksi nilai YT-nya. Ya, ini rumusnya nanti akan saya jelaskan lagi. Yang yang pada intinya ini adalah prediksi nilai difference ya, yang digunakan untuk memprediksi difference value gitu dalam model ARIMA. Dan ini adalah rumus untuk errornya ya, error residual gitu. Error yang dimaksud itu adalah kesalahan dalam prediksi gitu ya. Karena kan yang namanya prediksi pasti ada sedikit meleset-melesetnya gitu. Meskipun kita sudah menggunakan algoritma yang proper, tapi yang namanya masa depan juga pada dasarnya nggak ada yang tahu. Ini hanya prediksi saja, kan seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah ini rumus yang digunakan untuk memprediksi nilai difference pada waktu t eh, di masa lalu gitu. Nah, ini baru nilai forecast utamanya ya.
dari nilai indeks SA gitu. Maaf sebelumnya, tapi tadi sepertinya ada kesalahan penulisan rumus ya. Harusnya ini, ya ini YT-1 itu ditambahkan dengan nilai prediksi dari yang prediksi Y aksen T ini ya. Nah, seperti itu rumusnya. Nah, nah untuk spreadsheet-nya, nah akan seperti ini ya. Untuk spreadsheet-nya, di sini bisa dilihat, ini yang hitung-hitungan yang telah saya eh, apa gunakan dengan rumus-rumus demikian dan didapatkan hasil forecasting ini ya. Nah, nah, ini data hasil forecastingnya. Ini yang terakhir ya. Ini data terakhir itu sampai 410 ya di row ini. Nah, kita kan tidak tahu data 12 bulan berikutnya seperti apa. Nah, ini adalah hasil forecastingnya. Yang di bold ini adalah hasil forecasting dari nilai indeks SA ya. Seperti ini hasil forecastingnya. Dan ini tanggalnya ya. Hmm. Nah, kita mungkin mulai untuk membahas dulu ya dari rumus-rumusnya. Nah, ini indeks SA akan digunakan sebagai Y underscore T. Ini adalah nilai utama lah, nilai indeks, nilai label yang akan digunakan. Y aksen T adalah nilai pengurangan antara nilai YT yang sebelumnya. Nilai YT saat ini itu dikurangi dengan nilai YT sebelumnya itu. Ini dikurangi ini gitu aja. Jadi nilai saat ini dikurangi nilai sebelumnya, nilai saat ini dikurangi nilai sebelumnya. Ya sesimpel itu aja untuk nilai Y underscore T-nya ya. Untuk penjelasan lebih lanjut mungkin saya tidak terlalu yang paham gimana ya, tapi intinya ini adalah salah satu komponen yang penting yang untuk digunakan ya. Seperti ini. Nah, setelah didapatkan hasilnya, nah, mentok sampai di data ke 410 ya. Nah, sampai di sini saja ya, nanti dihitung. Kemudian untuk ini prediksi dari nilai YT-nya ini P1 dikalikan dengan YT min 1, Y aksen T min 1 ya, sorry. Ini dikalikan dengan nilai ini, kemudian ditambah dengan nilai theta 1 dikalikan dengan nilai error ya. Nah, error di sini sebelumnya kita asumsikan 0 saja dulu ya. Karena nilai error ini didapat setelah kita mendapatkan ini ya. Itu nah nilai ini didapat dari mana? Itu dari Google Colab, itu menggunakan Python. Nah, untuk nilai ini memang secara perhitungan manual saya sudah coba cari itu tidak ada ya. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan Python ya. Nah, nilai ini setelah melakukan train ke model Python baru kita bisa mendapatkan nilai koefisiennya. Setelah kita mendapatkan nilai-nilainya, kita bisa gunakan Excel dan kemudian bisa di-drag langsung sampai 12 bulan berikutnya, sampai ke sini ya, sampai ke bawah sini. Nah, selanjutnya untuk nilai errornya itu menggunakan itu gampang ya, itu nanti tinggal ini ya, yang ini di aksente nilai difference gitu dikurangi dengan nilai prediksi dari difference-nya gitu. Jika sudah semua hal itu dilakukan, maka selanjutnya kita bisa melakukan forecasting-nya. Nah, forecasting-nya itu bisa dengan rumus ini untuk memprediksi. Nah, sebelumnya kita kan tidak punya ya nilai nilai ini. Nah, cara forecasting-nya adalah dengan rumus ini. Nilai Y underscore T kan kita nggak punya gitu. Ya, sebelumnya ini kosong kan. Nah, untuk memprediksi nilai ini, kita bisa gunakan rumus ini. Ya, forecast Y underscore T. Nah, itu tinggal ini dikalikan dengan, nah ini, Y underscore T sebelumnya. Jadi, sesimpel ya tinggal ini dikalikan dengan nilai prediksi T sebelumnya gitu.
Nah, kemudian jika sudah, baru kita bisa melakukan forecasting untuk nilai ini. Nah, nilai indeks SA-nya. Ini didapatkan dari hasil ya nilai indeks sebelumnya, ya, itu ditambahkan dengan nilai prediksinya. Jadi ya sesimpel itu. Nah, setelah ini ditambahkan baru kita bisa tahu forecasting nilai selanjutnya berapa gitu. Kemudian begitu pula dengan ini, yang sebelumnya nilai indeks sebelumnya ini ditambahkan dengan nilai hasil dari prediksi eh difference-nya ya, nilai forecastingnya. Nah, jika sudah, maka akan mendapatkan hasil prediksi seperti ini gitu. Ya, intinya di sini adalah perhitungan manual yang telah saya lakukan. Lanjut ke materi selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah knowledge yang saya dapatkan itu setelah menggunakan Python. Itu bisa dilihat knowledge yang saya dapat adalah grafik data grafik dan data prediksi menunjukkan kenaikan selama 12 bulan ke depan ya. Jadi di sini ada kenaikan indeks harga rumah. Ya wajar sih karena harga rumah biasanya akan selalu naik dari tahun ke tahun ya. Garis merah pada grafik forecast itu menunjukkan pertumbuhan linear yang stabil gitu, tanpa lonjakan yang ekstrim gitu. Jadi ya ya udah pertumbuhannya stabil aja gitu. Nggak yang kayak langsung tiba-tiba indeks harga rumahnya naik drastis gitu. Nah, ini untuk hasil evaluasi yang saya dapatkan gitu. Di sini menggunakan MSA ini untuk mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai gitu. Nilai aktual dan nilai prediksi, semakin kecil nilai MSA semakin baik. Di sini dapat nilai 9,5 yang artinya ya ini lumayan akurat lah prediksinya. Begitu juga dengan RMSA ini kan nilai kuadratnya ya dari MSA. Kemudian MAE ini adalah seberapa jauh prediksi dari kenyataan yang artinya kemungkinan data nilai-nilai ini mungkin akan sedikit melenceng gitu dengan kenyataan gitu ya sebesar 2,97 poin. Nilai indeks SA mungkin akan melenceng sedikit sekitar 2,97 atau sekitar 3 poin lah kalau kita bulatkan gitu. Kemudian MAPE adalah mean absolute percent error yang dimana mendapatkan nilai yang sangat fantastis yaitu 0,83 yang artinya ini prediksi ini itu by data itu dianggap sangat baik gitu dan sangat akurat gitu. Ya karena tingkat errornya hanya sekitar 0,83% ya. Nah, baik kita akan mulai demonstrasi ya untuk Python-nya. Nah, nah, ini ya untuk code Python-nya. Ini pertama kita menginstal matplotlib dulu, trusted model. Nah, jika sudah baru kita mengimpor pandas dan juga hal-hal yang library yang harus kita import, termasuk ada Arima di sini. Oke, selanjutnya kita mengimpor data CSV-nya. Nah, di sini akan saya gunakan ini HTML master 1 ya. Udah, kemudian kita akan membaca datanya terlebih dahulu. Nah, di sini datanya masih belum diapa-apain ya, ini baru dibaca doang. Ini untuk em, verifikasi bahwa datanya benar ya, data yang di load itu benar. Kemudian ini untuk data preprocessingnya. Nah, ya jadi setelah ini kan hilang tuh YR dan juga ID-nya. YR, year dan juga ini ya, year dan juga periodnya sudah hilang dan berubah menjadi date gitu. Dengan code seperti ini, saya dapat code ini dari sebenarnya saya awalnya belajar menggunakan Medium gitu di salah satu web Medium. Nah, di sini adalah untuk memvisualisasi datanya. Nah, data seperti ini. Setelah kita lihat visualisasi data yang seperti ini, nah
kita akan memvalidasi, mengasumsikan bahwa data ini statisioner ya. Cara untuk tahu apakah data ini statisioner apa enggak, kita bisa pakai model at Fuller itu untuk melihat apakah datanya statisioner atau tidak gitu. Nah, didapatkan nilai p-value yang sangat kecil ya. Ini artinya 1,5 pangkat min dikali 10 pangkat min 6 ya. Yang artinya ini p-value itu di bawah 0,05 ya intinya gitu. Nah, jika hasil p-value-nya itu di bawah 0,05, berarti datanya bisa dianggap statisioner. Ya, sudah layak lah digunakan untuk model ARIMA gitu. Nah, kemudian di sini untuk menentukan nilai P dan Q-nya, kita kan masih belum tahu ya P dan Q yang optimal itu berapa gitu. Ya, anggaplah kita belum tahu gitu. Nah, untuk nilai D-nya itu biasa digunakan satu ya. Jadi dari awal kita asumsikan nilai D memang udah satu gitu. Jadi sama dengan satu. Nah, di sini untuk menentukan ini code untuk menentukan ini ya, nilai dari Q-nya dan ini adalah code untuk menentukan nilai dari P-nya. Nah, maka akan didapatkan hasil grafik seperti ini gitu. Nah, di sini terdapat lag yang sangat drastis pada lag pertama, satu ya, maka kita akan gunakan satu. Dan juga lag berikutnya ada lag yang sangat drastis, yang sangat tinggi sekali lonjakannya pada angka satu, maka kita juga akan gunakan angka satu di sini gitu. Nah, di sini adalah untuk memvalidasi lagi apakah benar gitu 111 yang memang yang terbaik gitu. Kita akan membandingkan dengan model-model yang lain ada 111, ada 112, ada 211 ya. Nah, dari keempat model ini kita bisa lihat di sini ada nilai AIC dan BIC. Nah, kita pilih saja model nilai yang paling kecil ya. Jika nilai yang paling kecil itu artinya errornya yang paling sedikit gitu. Dan itu yang paling akurat gitu modelnya. Maka kita akan melakukan train untuk ARIMA model 111. Nah, seperti ini dapatkan nilai koefisien seperti ini. Yang tadinya ini digunakan untuk yang ini biasanya bisa digunakan untuk perhitungan manualnya ya. Terakhir ini untuk hasil forecast-nya ya, kita run dulu yang ini. Nah, kemudian ini untuk forecasting-nya. Nah, ini kita dapat hasil forecasting seperti ini. Nah, jika sudah, maka kita melakukan evaluasi ya dengan code berikut. Ini untuk code trend-nya ya. Jadi data trend itu adalah data 12 bulan sebelumnya dan data test adalah data 12 bulan setelahnya gitu. Nah, jika sudah kita membagi data trend dan juga data test ya. Kita membuat model trend dan juga tesnya. Nah, ini adalah melatih modelnya ya. Nah, jika sudah, maka kita lakukan forecast. Selesai, maka kita bisa menampilkan hasilnya. Nah, berikut adalah hasil MSE, MRSE, MAE, dan MAPI yang juga telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah studi kasus untuk klasifikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Silahkan Asoka. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu klasifikasi. Jadi, transportasi darat merupakan tulang punggung utama mobilitas masyarakat di Amerika Serikat. Seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi, jumlah kendaraan yang terdaftar di berbagai negara bagian terus meningkat. Data yang menunjukkan jenis data dan jumlah kendaraan, otomobil, truk, motorsikal, dan bus yang terdaftar dari waktu ke waktu di tiap wilayah semakin meningkat. Sehingga perlu dilakukan klasifikasi data untuk menentukan kepadatan kendaraan dari setiap wilayah. Selanjutnya dapat dilihat ini merupakan tampilan dari dataset yang saya gunakan. Terdapat kolom year, state, auto atau mobil, kemudian bus, truk, dan juga motorcycle. Kemudian pada dataset ini saya melakukan 3 data pre-processing. Yang pertama ada data cleaning. Jadi saya melakukan delimiter pada dataset ini berupa titik koma.
Selanjutnya, saya melakukan data reduction. Jadi pada dataset ini terdapat total sebanyak 6.000 data, yang dimana terdapat sekitar 122 data yang memiliki missing value atau tidak memiliki nilai. Jadi, saya melakukan data reduction atau menghapus data yang memiliki missing value tersebut. Dan yang ketiga, yaitu data transformation. Jadi, saya melakukan pengubahan tipe atribut, yaitu state yang awalnya nominal menjadi numerik. Selanjutnya, ini merupakan algoritma yang saya gunakan untuk membuat klasifikasi, yaitu algoritma naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi yang berdasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi naif atau sederhana, yaitu bahwa setiap fitur atau atribut tidak saling bergantung satu sama lain. Dalam klasifikasi naive Bayes, menghitung kemungkinan setiap kelas berdasarkan nilai input dan memilih kelas dengan probabilitas tertinggi. Selanjutnya, perhitungan manual klasifikasi. Jadi, terdapat 3 rumus ya pada klasifikasi ini dengan menggunakan model naive Bayes. Rumus pertama ini digunakan untuk menghitung probabilitas kemunculan nilai fitur X terhadap distribusi normal dari masing-masing kelas. Kemudian, rumus kedua ini berfungsi untuk menghitung probabilitas total bahwa sebuah data atau fitur-fitur kendaraan termasuk ke dalam kelas apa. Yang terakhir, rumus ini digunakan untuk menentukan hasil klasifikasi akhir kelas dengan menentukan probabilitas tertinggi yang akan dipilih sebagai prediksi hasil akhir. Untuk selanjutnya, kita akan berpindah ke Excel untuk menjelaskan perhitungan manualnya. Baik, di sini saya mengambil random saja dari data-data dari dataset saya. Yang pertama, kita akan melakukan penghitungan jarak antara nilai aktual dan rata-rata. Jadi rumusnya itu nilai aktual dikurangi nilai rata-rata. Yang kita gunakan yaitu pada kelas tinggi, yang dimana rata-ratanya itu yaitu 220.000. Jadi nilai aktualnya sebesar 219.559, kemudian dikurangi dengan nilai rata-rata, kemudian didapatkan hasil minus 441. Kemudian hasil dari penghitungan jarak nilai aktual dan rata-rata dikuadratkan, maka mendapatkan hasil 194.481. Langkah ketiga, kita akan menghitung bagian eksponensialnya dengan rumus nilai aktual dikurangi rata-rata dikali 2 per 2 standar deviasi dipangkat 2. Maaf, maksud saya dikuadratkan. Kemudian dimasukkan hasil kuadrat perhitungan sebelumnya per 2 dikali standar deviasi. Bisa dilihat standar deviasinya sebesar 25.000. Kemudian dikuadratkan, mendapatkan hasil sekian. Dan hasil akhirnya yaitu minus 0,0001556. Langkah keempat, kita akan mencari nilai eksponensial dari hasil sebelumnya. Yang didapatkan hasil akhirnya yaitu 0,99984. Selanjutnya, kita akan menghitung bagian depan dari rumus, yaitu 1 per akar 2pi standar deviasi kuadrat. Bisa dilihat 1 per akar 2 dikali dengan pi 3,14 dikali standar deviasi kuadrat, maka didapatkan hasil
1 per 62.566. Kemudian dikalikan hasil perhitungan sebelumnya dengan nilai eksponensial. Didapatkan hasil 0,0000158. Selanjutnya, kita akan mengalihkan semua hasil probabilitas tiap kelas. Contohnya pada kelas rendah, setiap hasil probabilitas P auto atau mobil, P dikalikan dengan P bus, dikalikan dengan P truk, dikalikan P motor, dikalikan dengan probabilitas tahun, maka didapatkan hasil 1,2 dikali 10 pangkat min 10. Kemudian untuk kelas sedang didapatkan hasil 2,1 dikalikan 10 pangkat min 8. Dan untuk kelas tinggi sendiri didapatkan hasil 5,5 dikali 10 pangkat min 6. Selanjutnya, hasil tersebut akan dikalikan dengan prior probability. Ini merupakan nilai prior probability-nya. Nilai prior probability didapat dari hasil total data dibagi dengan jumlah data. Untuk total data rendah sendiri didapatkan hasil 8,98 kali 10 pangkat min 11. Kemudian untuk total P sedang didapatkan hasil 2,94 kali 10 pangkat min 9. Dan untuk total P tinggi didapatkan hasil 6,10 dikalikan 10 pangkat min 7. Maka langkah terakhir yaitu membandingkan data probabilitas mana yang akan digunakan. Yang digunakan itu data probabilitas yang paling tinggi akan digunakan. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke PPT. Selanjutnya saya akan jelaskan knowledge hasil klasifikasi. Bisa dilihat, ini merupakan hasil dari penggunaan model naive Bayes atau algoritma naive Bayes, yang dimana didapatkan hasilnya sebagai berikut. Hasil berikut merupakan hasil komparasi dari data aktual dan juga data prediksi. Di sini saya menampilkan sebanyak 20 data, dan knowledge yang kita dapatkan dari hasil tersebut bisa dilihat. Pertama, hasil klasifikasi model tinggi. Jadi dari 20 data yang ditampilkan ada sebanyak 17 data yang benar, yang artinya tingkat akurasi sementara dari model ini sebesar 85%. Itu merupakan angka yang cukup tinggi. Yang kedua, hasil dominan tinggi. Bisa dilihat banyak data aktual dan prediksinya yang berlabel tinggi, yang artinya pada wilayah tersebut memiliki kepadatan kendaraan yang cukup padat atau tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan evaluasi dari penggunaan model naive Bayes. Bisa dilihat dari hasil conversion matrix, terdapat 159 data yang masuk ke dalam kelas rendah dan 1 data yang keliru yang seharusnya masuk ke dalam kelas rendah. Kemudian untuk kelas sedang sendiri tidak ada data yang melenceng atau sudah akurat. Dan yang terakhir yaitu kelas tinggi, terdapat 988 data yang sudah benar. Namun terdapat 38 data yang melenceng malah masuk ke dalam kelas sedang yang harusnya masuk dalam kelas tinggi. Selanjutnya untuk klasifikasi report, pada kolom precision menunjukkan bahwa seberapa akurat prediksi setiap kelas. Pada kelas rendah mendapatkan nilai 1, yang artinya semua data yang diprediksi rendah sudah benar. Kemudian pada kolom recall menunjukkan bahwa seberapa baik model yang digunakan dalam menentukan dalam menemukan data-data yang sesuai dengan kelas. Bisa dilihat 0,99, yang dimana nilai ini didapat karena 1 data yang seharusnya diprediksi rendah malah diprediksi ke dalam kelas sedang. Selanjutnya
Pada kolom F1 score sendiri menunjukkan rata-rata dari precision dan recall. Bisa dilihat rata-rata precision dan score atau F1 score-nya itu 1, artinya sudah bagus. Kemudian pada kolom support sendiri menunjukkan seberapa banyak data yang sebenarnya atau total data tersebut. Bisa dilihat pada kelas rendah terdapat 160 data, yang dimana 159 datanya sudah terprediksi dengan benar dan 1 data yang keliru. Selanjutnya terdapat akurasi skor, yang dimana hasilnya itu 0,96 atau 96% yang menunjukkan bahwa data telah diprediksi dengan benar sebesar 96%. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi klasifikasi menggunakan Python pada Google Colab. Baik, yang pertama kita akan melakukan import library yang kita butuhkan, seperti pandas, navi, kemudian train test script, kemudian model dari NetWise itu tersebut sendiri, dan yang terakhir ada klasifikasi report, conversion matrix, dan juga akurasi score untuk melihat performa dari algoritma tersebut. Pertama kita akan melakukan import files. Di sini akan mengimport dataset yang kita gunakan. Baik. Selanjutnya dataset akan dilakukan delimiter pembatasan berupa titik koma. Selanjutnya kita akan mengecek struktur dari dataset tersebut. Bisa dilihat. Selanjutnya kita akan mengecek apakah terdapat data yang memiliki missing value atau tidak. Bisa dilihat terdapat 122 data yang memiliki missing value. Kemudian kita akan melakukan drop terhadap missing data tersebut atau menghapusnya. Baik, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat kolom baru yang bernama total kendaraan, yang dimana total kendaraan tersebut akan berisikan dengan penjumlahan dari setiap kolom kendaraan mobil, bus, truk, dan juga motorcycle atau motor. Selanjutnya kita akan membuat fungsi klasifikasi kepadatan dengan kondisi jika total kendaraan kurang dari 10.000, maka akan menampilkan atau memberikan nilai return rendah, dan jika tidak X kurang dari 50.000, maka akan memberikan nilai return sedang, dan jika tidak keduanya maka akan return tinggi. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru, yaitu kepadatan, yang berisikan nilai dari total kendaraan yang sudah dibuatkan fungsi klasifikasi kepadatan. Jadi nilai dari total kendaraan itu akan dimasukkan ke dalam kolom kepadatan. Selanjutnya kita akan melakukan drop kolom dari fitur dari variable X. Kita melakukan drop kolom terhadap kolom total kendaraan dan juga kepadatan, karena variable X ini digunakan sebagai training. Jadi kita tidak ingin terdapat data-data sebelumnya untuk melakukan training. Jadi harus dikosongkan terlebih dahulu kolom total kendaraan dan juga kepadatan. Jadi yang di data yang digunakan sebagai training itu hanya data kendaraan motor, mobil, bus, dan juga sebelumnya truk. Kemudian kita akan membuat kolom kepadatan menjadi label.
Selanjutnya, kita akan melakukan uh, train dan juga train kepada data X dan juga testing kepada data Y. Kemudian kita juga melakukan train test split terhadap data X dan Y, yang dimana data tes digunakan sebesar 0,2 atau 20%, dan sisanya 80% itu digunakan sebagai data training. Dan kita juga menggunakan data dari random data dari 42 state atau wilayah. Jadi kita tidak menggunakan semua data. Selanjutnya kita akan menerapkan model net bias itu sendiri dari hasil data split data sebelumnya. Setelah penerapan model net bias itu sendiri, maka kita akan melakukan komparasi terhadap data aktual dan juga data prediksinya, dan akan menampilkan sebanyak 20 data komparasi. Bisa dilihat bahwa sebagian besar data sudah diprediksi dengan benar. Dan terakhir, ini merupakan hasil dari klasifikasi penggunaan algoritma net bias. Bisa dilihat confusion matrix-nya dan juga klasifikasi report yang sebelumnya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk demonstrasi klasifikasi. Nah, baik, terakhir kami akan membacakan kesimpulan dari apa yang telah kami jelaskan sebelumnya, yang dimana ini kesimpulan pertama itu dari studi kasus saya, yakni harga rumah itu diprediksi akan terus mengalami kestabilan selama 12 bulan ke depan. Nah, tren pasar itu menunjukkan properti yang positif dan berkelanjutan di wilayah East North Central Division. Ya, itu salah satu wilayah yang berada di Amerika Serikat. Dan model ARIMA yang digunakan itu menunjukkan akurasi yang cukup tinggi ya, seperti yang disampaikan pada result saya gitu kan. Sehingga hasil prediksi yang dijadikan acuan itu eh, adalah prediksi yang andal untuk perencanaan investasi dan kebijakan properti. Nah, demikian dari kesimpulan saya. Nah, selanjutnya, Baik, untuk kesimpulan yang kedua yaitu ada kesimpulan klasifikasi. Jadi, hasil klasifikasi menunjukkan performa tinggi dengan akurasi mencapai 96,8% yang dapat dijadikan sebagai alat klasifikasi efektif untuk mendukung perencanaan lalu lintas, pengambilan keputusan kebijakan transportasi, serta manajemen infrastruktur jalan di masa mendatang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan klasifikasi. baik, terima kasih. Nah, itulah presentasi dari kami pada video kali ini. Terima kasih karena telah menonton, dan akhir kata kami ucapkan Parma Santi, Om Santi Santi Santi.